Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kula hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Amin yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampai kepada babul mujahadah. Dalam babul mujahadah ini Imam An-Nawawi membawakan atau menuliskan hadis yang cukup banyak. Ada sekitar 17 hadis yang disampaikan. Dan yang kita sampaikan pada malam hari ini sampai kepada 7 hadis saja karena terlalu banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dulu majelis kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang pertama, Imam An-Nawawi menyampaikan surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad ataupun bermujahadah fina, dalam rangka untuk mencari memperoleh ridho kami, lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka itu subulana, yaitu berupa jalan-jalan kami, maksudnya jalan yang lurus. Wa innallaha, dan sungguh Allah itu lama'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat baik ataupun muhsin. Nah, kalau kita buka dalam berbagai riwayat yang ditulis oleh para ulama, memang ayat ini secara khusus menjadi dasar tentang kajian mujahadah. Memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata mujahadah itu kalau kita kaji secara bahasa itu dari wazan mufa'alah, yang asalnya itu dari kata fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, berasal dari kata juhdun yang artinya adalah kesungguhan
dan kepayahan ataupun kesusahan. Ya. Yang kemudian dari kata ini selain mujahadah itu juga masdarnya itu jihad. Juga muncul kata jihad, ya, yang maknanya adalah berjuang secara fisik. Dan dari kata juhdun juga itu juga muncul kata ijtahada yajtahidu ijtihad, yang maknanya adalah bersungguh-sungguh di dalam menemukan hukum syariat ataupun hukum syara. Jadi dari makna ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kata jihad, kata mujahadah ataupun kata ijtihad itu memiliki akar yang sama, juhdun, yaitu bersungguh-sungguh ataupun bersusah payah. Nah, hanya saja memang para ulama menempatkan ketiga kata itu di dalam dimensi yang berbeda. Kalau mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam kaitannya dengan masalah rohani, ya, di dalam berjuang untuk melawan nafsu ataupun godaan syaitan. Sementara jihad adalah bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam rangka untuk mengalahkan musuh yang nyata. Sementara ijtihad adalah bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam rangka untuk menemukan hukum syariat dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan segala perangkat keilmuannya. Nah, ketiga-tiganya ini mengandung unsur kesungguhan dan bersusah payah. Nah, khusus dalam kaitannya dengan mujahadah ini, ya, maka sebagian ulama menyatakan bahwa mujahadah itu ya maknanya tetap berperang, sebagaimana jihad maknanya berperang, tapi dimensinya berbeda. Mujahadah itu artinya muhabbaratun nafsi. Nah, ini kalau kita merujuk umpamanya di dalam pengertian yang diambil di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu adalah muhabaratun nafsil amarah, artinya berperang, ya, atau berperang melawan nafsu amarah, ya, nafsu amarah, bitahmiliha, dan dengan membawanya, mayasuku alaiha, yang penuh beban, yang berat itu, bima huwa matlubun fi syar'i, kepada segala sesuatu yang dituntut ataupun diminta dalam hukum syara atau selaras dengan hukum syariat. Artinya membawa nafsu, keinginan diri itu kepada sesuatu yang selaras dengan aturan syariat. Itu yang disebut dengan mujahadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mujahadah itu berperang dengan nafsu ataupun syaitan yang tidak tampak itu, maka disebut sebagai berjuang atau berperang yang sesungguhnya, ya, berperang dan berjuang yang sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Umpamanya kalau kita merujuk kepada yang ditulis oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya Adabun Nafsi, beliau itu menjelaskan, ya, ketika ada dua orang yang berperang, sama-sama berperang, yang satunya adalah berperang melawan musuh secara terang-terangan, dan yang satunya berperang melawan musuh yang tidak nampak. Kalau orang berperang dengan musuh secara terang-terangan, nampak dengan sangat jelas, itu maka sesungguhnya dia akan pasti bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia akan dilihat oleh manusia yang lain dan akan disebut sebagai seorang mujahid di jalan Allah.
Makanya wajar kalau dia itu kemudian bersungguh-sungguh di dalam perang itu, karena nampak nyata kelihatan. Dan ketika dia memenangkan peperangan itu, maka dia akan disebut sebagai pahlawan dan mendapatkan kehormatan di hadapan manusia, bahkan tanda jasa tertentu. Mungkin kalau dalam konteks sekarang disebut sebagai pahlawan. Tetapi bagi orang yang berjuang secara sungguh-sungguh di dalam memerangi hawa nafsu dan setan yang tidak tampak itu, ketika dia berjuang itu tidak ada seorang pun yang menyebut dia itu sebagai seorang mujahid fisabilillah. Tidak ada, karena tidak nampak secara zahir. Oleh sebab itu maka ketika dia itu bersungguh-sungguh, ya, sekalipun dia itu tidak mendapatkan gelar mujahid fisabilillah, tidak mendapatkan penghormatan oleh manusia, tetapi karena dia bersusah payah, bersungguh-sungguh karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia itu sesungguhnya berjuang di jalan Allah yang sebenarnya ataupun yang sesungguhnya. Karena secara duniawi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun, tetapi dia rela untuk mengalahkan nafsunya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menurut Imam Al-Hakim At-Tirmidzi disebut dengan jihad yang sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan mujahadah. Di sini Imam An-Nawawi menyajikan dua ayat terkait dengan keutamaan, ya, dalam mujahadah ini. Yang pertama adalah surat Al-Zilzalah atau Zalzalah ayat 7, dan yang kedua adalah surat Al-Muzammil ayat 20. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal baik walaupun dia itu sebesar zarrah, ya, sekecil atom ibaratnya begitu, maka dia akan mengetahuinya. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membalas kebaikan orang tersebut, dan balasan Allah itu akan diperlihatkan kepadanya. Nah begitu. Demikian juga di dalam surat Al-Muzammil itu juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, ya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Jadi di sini Allah menyatakan li anfusikum, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, untuk diri kalian. Karena memang pada dasarnya kita berbuat baik itu bukan untuk Allah, karena perbuatan baik itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita tanam maka akan kita petik untuk kita sendiri. Maka di sini disebutkan li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Tajiduhu indallah, maka kalian itu akan mendapatinya, akan menemukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa khairan, itu adalah sebagai sebuah kebaikan, wa a'dhama ajran, dan itu sebagai pahala yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mulia. Jadi bahwa kebaikan yang kita tanam untuk diri kita nanti itu nanti selain kita dapatkan pada saat hidup di dunia, maka kita akan mendapatinya pada saat kita pulang ke hadirat Allah, ya, berupa pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu buah orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh di dalam rangka untuk memerangi hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan setan, ya,
sehingga kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ya pahala ataupun ganjaran yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, keutamaan mujahadah adalah menjadi waliullah. Orang yang bermujahadah, berjuang secara rohani, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai walinya. Diangkat sebagai walinya. Diangkat sebagai kekasihnya. Diangkat sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang kedua ya, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, di sini Imam An-Nawawi membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, kekasihku, orang yang sangat kucintai, orang yang dekat denganku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku itu taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang paling ku cintai, dengan sesuatu yang paling ku cintai, mimaftaradtu alaihi, ya, yaitu apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi seorang mujahid, ya, seorang yang bermujahadah di jalan Allah itu adalah dia akan melaksanakan kefarduan, perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itulah cara yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang disebut sebagai seorang waliullah itu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini karena itu adalah cara di mana Allah itu sangat senang dan sangat cinta kepadanya. Kemudian yang kedua adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Wa ma yazalu 'abdi, dan hambaku itu senantiasa yataqarrabu ilayya, ya, mendekatkan diri kepadaku binawafil, dengan amalan-amalan sunnah, nafilah, ya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Di samping sholat, segala sesuatu yang difardukan, kemudian orang tersebut juga rajin melaksanakan segala apa yang dianggap sebagai sesuatu yang sunnah itu, karena itu juga akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini syaratnya dua ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi waliullah, yang disebut sebagai li waliyan, itu sebagai waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Segala kefarduan yang telah ditentukan oleh Allah maka harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tidak sekedar syariatnya tetapi hakikatnya juga. Kalau syariatnya itu terpenuhi syarat dan rukun, tetapi bagaimana hakikat ibadah itu, bagaimana kita merasa dekat dengan Allah dengan ibadah yang kita jalankan, itu namanya hakikatul ibadah. Jadi kita melaksanakan ibadah, melaksanakan segala apa yang telah difardukan oleh Allah, tidak sekedar syariatnya, tetapi hakikat dari ibadah itu kita tunaikan, kita jalankan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang disunahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala itu juga ditunaikan secara baik. Maka kalau sudah begitu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membela kita. Ya, akan membela kita. Ya, begitu. Di sini Allah menyatakan faqad adantuhu bil harbi. Allah akan menyatakan perang kepada siapa saja yang menyakiti walinya, menyakiti orang-orang yang dekat dengannya itu tadi. Nah itu. Kemudian yang lainnya adalah kata Allah, fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang dimana dia itu akan mendengar dengannya. Jadi Allah akan menjadi pendengaran untuknya. Maksudnya bahwa kalau sudah begitu, ya pendengaran yang dia miliki itu ya luar biasa menikah. Sudah tidak pernah mendengar lagi terhadap segala suara yang mendatangkan maksiat kepada kita. Karena telinga kita itu ibaratnya sudah jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendengaran. Kemudian wa basaruhul ladzi yubsiru bih, dan aku, kata Allah, akan menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya. Wa yaduhul ladzi yabtisu biha, dan aku juga akan menjadi tangannya yang mana dia menyentuh ataupun memegang dengan tangan itu. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku juga akan menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki itu. Wa in sa'alani a'taitahu, dan sekiranya dia kok minta sesuatu denganku, a'taitahu, a'taituhu, maka sungguh aku akan memberinya. Walain ista'adzani la'u'idzanahu, sekiranya kok dia minta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan perlindungan untuknya. Ini jaminan terhadap walinya Allah Subhanahu wa taala karena bertekun di dalam menjalankan syariat menika. Maka Allah Subhanahu wa taala ibaratnya kalau kalau meminjam istilahnya Syekh Siti Jenar menika. Jadi ibaratnya Allah itu sudah menyatu dengan diri seseorang itu. Ya, menyatu dengan diri seseorang itu. Nah ini. Karena apa? Segala apa yang ia lakukan itu selaras betul dengan apa yang dikatakan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnahnya. Tidak ada satupun yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini disebut sebagai Allah itu menjadi pendengarannya, Allah itu menjadi matanya, Allah itu menjadi tangannya, Allah itu menjadi kakinya. Karena segala apa yang dia lakukan itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Terus begitu luar biasa. Makanya wajar kalau kemudian orang tersebut itu begitu dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu kesungguhannya di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang bermujahadah ataupun jihad secara rohani itu. Ya. Jadi karena seorang mukmin menika berjuang kanthi sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, ya,
mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan setan yang menggoda dirinya itu, maka sebagai wujud dari ketaatan seorang hamba ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang mukmin yang bermujahadah tersebut. Maka di sini dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik menikah. Jadi ini hadis qudsi juga ini. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibra." Idza taqarraba, apabila mendekat, ya, al-'abdu seorang hamba, ilayya kepadaku, shibron satu jengkal. Kata Allah, taqarrabtu, maka aku akan mendekati ilaihi, mendekatinya, ba'an, satu depah. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, apabila seorang hamba itu mendekatiku satu hasta tadi ya, satu hasta. Ketika seorang hamba itu mendekatiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatinya satu depah. Wa idza atani yamsi, dan sekiranya kok hamba itu mendekatiku, mendatangiku, yamsi, dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendatanginya dengan segera atau tergesa atau cepat-cepat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membersamai kita. Ya, membersamai kita. Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terus akan bersama kita, membersamai kita. Sehingga kemudian wajar kalau di dalam hadis yang sebelumnya Abu Hurairah itu dinyatakan, wa idza sa'alani a'taitu, ya, apa saja kalau kita itu sudah dekat dengan Allah, apa saja ketika kita itu minta kepadanya, maka Allah akan beri. Kita minta perlindungan apa saja kepadanya, kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan perlindungan untuk itu. Ya, karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jihad rohani menika nggih abot Bapak Ibu sekalian. Berat. Ya, karena mboten nampak, mboten kelihatan menika. Nggih. Untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri itu memang luar biasa. Nggih. Bagaimana menuntun diri kita untuk senantiasa terus di jalan Allah niku nggih terpotang-panting, banyak godaan, baik dari dalam yang berupa hawa nafsu, dan juga dari luar yang berupa godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Maka sangat berat sekali, sangat berat sekali. Apalagi kalau kemudian kita konsisten terus menerus, niku nggih abot, niku nggih sangat berat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun itu berat, karena ini adalah sesuatu yang sangat utama bagi kita. Bahkan kalau bisa itu kita bisa sampai derajat waliullah, itu kan luar biasa. Allah memberikan itu kepada kita. Ma'iyatullah, ya, bagi kita. Ya. Allah senantiasa membersamai kita. Maka harus kita upayakan, ya, semampu kita, semampu diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dimensi mujahadah. Nah, kalau kita lihat hadis yang nomor 3 dari babul mujahadah ini, Imam An-Nawawi menyajikan hadis dari Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbun fihima kasiru minan nas." Kata Nabi, ni'matan, ada dua nikmat. Maghbunun,
fihi makasiru minan nas, yang mana banyak manusia itu tertipu atau disia-siakan. Jadi ada dua nikmat yang seringkali manusia itu menyia-nyiakan nikmat itu. Apa itu? Kata Nabi, as-sihah wal farah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, ini nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maksudnya al-farah menika, waktu luang menika adalah waktu saat kita masih hidup wonten donya menika disebut dengan waktu luang. Mengapa? Karena pada saat hidup menika, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kesempatan yang sangat luas bagi kita. Karena pada saat hidup, di saat wonten donya menika gitu, kita menika bebas, diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan apa saja atau tidak melakukan apapun. Maka ini disebut dengan waktu luang. Banyak pilihan yang bisa kita pilih pada saat hidup wonten dunya menika. Maka dunia itu disebut dengan al-farah. Ya. Maksudnya adalah waktu luang, kesempatan luas bagi kita untuk beramal. Berbeda dengan alam-alam yang lain. Kalau alam yang lain kan ada kesempatan bagi kita. Di alam ruh, di alam kandungan, masuk nanti di alam barzah, itu nggih boten enten kesempatan untuk waktu luang bagi kita. Kalau di alam barzah menika sudah nggak ada kesempatan untuk amal bagi kita. Apalagi di alam mahsyar, ya, pada saat mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah tidak ada waktu luang lagi bagi kita, ya, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk milih ini milih itu, boten ada kesempatan lagi bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kesempatan apakah kita nanti mendapatkan nikmat ataukah akan mendapatkan siksa. Nah, kalau mendapatkan nikmat itu nanti baru di dalam surga itulah kita mendapatkan luang yang sangat luar biasa. Ya, nikmat luang yang sangat luar biasa. Karena pilihan-pilihan yang kita lakukan itu lebih banyak daripada saat kita hidup di alam dunia. Begitu. Maka al-farah itu adalah pada saat hidup wonten dunia ini disebut dengan al-farah, waktu luang, karena kesempatan banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kesehatan. Pada saat sehat, pada saat kita mampu, itu seringkali juga kita terlengah dengan nikmat sehat menika. Ya, nikmat sehat ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam nikmat sehat, nikmat farah, kesempatan wonten donya disinilah manusia itu dihadapkan dengan dengan pilihan antara sabilillah, jalan Allah, ataupun sabilus syaitan, jalan syaitan. Begitu. Paling tidak dua jalan niku, sabilullah ataukah sabilus syaitan, jalan setan ataukah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian hidup wonten donya niku ibaratipun nggih peperangan bagi kita, peperangan bagi kita. Maka disebut dengan mujahadah menika. Walaupun kita itu boten berperang, sesungguhnya kita itu sedang berperang. Karena apa? Karena apakah kita itu nanti berjalan di jalan Allah ataukah berjalan di jalan setan, itu yang menentukan adalah perjuangan rohani menika. Karena apa? Ketika kita keliru dan menuruti syahwat, menuruti langkah setan, maka kita jatuh kepada jalan setan. Partainya menjadi hizbus syaiton, partai setan, kelompoknya para setan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita kok sungguh-sungguh di dalam
berjuang melawan hawa nafsu menika, maka kita masuk ke dalam yang disebut dengan Hizbullah, yaitu partainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita walaupun secara fisik tidak berperang, tetapi sesungguhnya kita secara rohani itu 24 jam niko terus berperang, terus melakukan peperangan menika. Maka apakah kita itu akan kalah ataukah kita akan memenangkan peperangan itu sangat bergantung dengan kita, diri kita sendiri. Begitu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca di dalam ayat yang disajikan oleh Imam An-Nawawi menika ataupun hadis yang disajikan oleh Imam An-Nawawi menika, maka yang pertama adalah di dalam berperang itu adalah ya kesungguhan di dalam ibadah itu. Kesungguhan. Karena kesungguhan di dalam ibadah itu adalah merupakan wujud kemenangan kita melawan hawa nafsu. Begitu. Wujud kemenangan kita di dalam melawan hawa nafsu. Makanya di dalam di dalam surat Al-Hajar itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya ajal itu, ajal yang meyakinkan. Karena yang namanya ajal itu sesuatu yang sudah yakin, nggak bisa goroh lagi. Kalau sudah datang ajal, ya sudah, berhentilah kehidupan kita sebagai manusia. Tidak ada jalan yang lain yang bisa kita tawar kalau sudah ajal itu sampai kepada kita. Nggak ada keinginan yang lain yang bisa kita lakukan ketika ajal itu sudah datang. Itu yang disebut dengan al-yakin. Maka ajal disebut dengan al-yakin, ya. Karena tidak ada yang bisa melawan. Siapapun penguasa yang sehebat apapun, kalau yang namanya ajal sudah datang, ya sudah, berhenti. Mboten saged nopo-nopo. Sekalipun dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah, para pengawal yang hebat-hebat yang tidak akan pernah terkalahkan di dalam setiap peperangan apapun, ketika ajal sudah datang, ya tidak bisa apa. Para pengawal yang ada nggak bisa melakukan pembelaan apapun. Baik, maka ajal itu disebut al-yakin, sesuatu yang meyakinkan, janji Allah yang pasti yakin datang kepada diri kita. Maka disebut di sini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai ajalmu itu datang. Maksudnya sampai terus kita itu nyembah kepada Allah tanpa putus sampai ajal itu datang kepada kita. Ini kan sampai ajal kita datang itu kan ya perjuangan yang luar biasa. Ketika kita ngibadah mari Gusti Allah menika, nggih, syahwat teko, nafsu datang, setan datang. Itu kan kalau kita nggak kuat dengan godaan yang semacam itu, ya pasti kita akan runtuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga di dalam surat Al-Muzammil Allah menyatakan wadzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadzkur isma rabbika, dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bersungguh-sungguhlah di dalam ibadah kepadanya. Tabattal menika ngibadah ingkang temen, niku tabattul. Sungguh-sungguh niku tabattul. Ya kare nggih, niki nggih berat abot menika. Nggih. Terus nggih boten main-main menika, yang namanya mujahadah nggih. Jihad rohani menika nggih memang berat menika. Niki napa kalau kita baca di dalam firman Allah ngoten niku. Dan kalau kita baca dalam hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi juga sama. Imam An-Nawawi menyampaikan hadis saking
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Kanjeng Nabi niku biasa melakukan salat malam. Hatta tatafattara, sampai kemudian kakinya menika tatafattara qadamah, telapak kakinya menika pecah-pecah. Terus sholat malam saking terus menerus, ya, kemudian juga mungkin saking lamanya pecah-pecah menika juga mungkin karena faktor air dan juga faktor cuaca yang dingin yang menyebabkan sampai telapak kakinya menika pecah-pecah. Maka kemudian fakultu lahu, Sayyidah Aisyah menika ngomong kalih Kanjeng Nabi menika, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini wahai baginda Rasul? Saking delok pesakne, ya, Kanjeng Nabi menika mboten pernah berhenti salat malam sampai Sayyidah Aisyah nika mesakne melihat kondisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan dosa juga yang akan datang. Ngapa engkau masih melakukan ini padahal Allah sudah mengampunimu, menjaminmu untuk bisa masuk surga? Maka nopo Kanjeng Nabi jawab nih, qala, Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku nggak boleh senang untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nglakoni ibadah sampai ngoten niku saking senengipun terhadap nikmat Allah yang Allah berikan menika. Terus dia ngibadah menika pun mboten niki napa ibarat minta ampunan ini mboten sudah dijamin kalau dia itu sudah diampuni karo Gusti Allah. Masuk surga nggih mboten. Tapi karena itu saking senenge karo Gusti Allah menika dia nglakoni ibadah walaupun sudah dijamin masuk surga. Jadi saking senenge ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dan yang kita niku seneng ya dumateng nikmatipun Gusti Allah, ridhanipun Allah, kira diparingi waktu ingkang luang, kok tasih sehat. Kita kok seneng niku. Fa insyaallah kok kita niku kok nglakoni ibadah menika nggih insyaallah nggih ringan, senang, boten berat ngoten. Tetapi kalau kita nopo nggih? Nggih. Kita niku abot niku karena kita kurang bersyukur. Nah, kita abot nglakoni ibadah niku karena kita kurang bersyukur. Kanjeng Nabi syukuripun luar biasa. Sehingga sampai kakinya napa niku bengkak-bengkak karena faktor ibadah niku ora dirasakne saking senenge datang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian, ibaratipun kita ini kan dereng dijamin masuk surga. Kan ngoten. Seharusnya kita lebih giat lagi. Karena kita belum dijamin bisa masuk surga, tentu kita akan lebih giat lagi untuk kemudian DP maring Gusti Allah, dekat maring Gusti Allah menika. Nah niki Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki ingkang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi syukuripun kali Gusti Allah dikaruniai berupa al-faraq sihah menika Kanjeng Nabi Muhammad syukur ya, kemudian nglakoni ibadah secara terus-menerus menika kanthi ringan
ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkesungguhan menjauhkan diri dari syaitan dan syahwat. Niku wujudipun ngoten wong kang mujahadah menika. Nggih. Dan niki contohipun ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak membuka peluang sedikit pun setan masuk dalam diri kita. Bagi contoh ngeten niki. Niki disebutkan ini dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah niku ngendika al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Mukmin ingkang kuat menika lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang dhaif, yang lemah. Ahris ala yanfa'u ala ma yanfa'u. Maka bermotivasilah atau berlombalah dalam rangka untuk meraih apa sesuatu yang memberikan manfaat untukmu. Wasta'in billah wala ta'jas, dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Wa in asobaka syai'un, dan sekiranya kok kita mendapatkan musibah atau kita terkena sesuatu yang mungkin tidak kita senangi, fala taqul, janganlah kita itu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Oh, seandainya aku melakukan ini pasti nggak akan terjadi begini dong. Oh, seandainya aku melakukan ini pasti tidak akan terjadi hal itu. Dan terus kita berandai-andai terhadap apa yang sudah kita lakukan mboten angsal. Kalau kita yang sudah kita lakukan ya sudah, itu berarti itu adalah qadarullah. Maka kita menyatakan adalah qadarullah. Oh, ini sudah merupakan kehendak Allah. Gak usah kita andai-andaikan, oh seandainya aku melakukan begini pasti aku tidak akan terkena ini. Oh, seandainya aku boten. Kalau sudah terjadi ya berarti itu qadarullah. Oh, ini sudah ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita sesali, sudah itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya rela ridho maring ketentuan Gusti Allah. Makanya kita menyatakan qadarullah. Ini sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu. Kenapa? Karena kalau kita menyatakan lau, maka setan akan datang kepada diri kita. Sekiranya seandainya itu akan membawa pintu masuk setan ke dalam diri kita. Berandai-andai yang tidak jelas ngoten niku. Daripada begitu kita melakukan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah syahwat, di sini disebutkan hujibatin naru bisyahwat, ya, bahwa api neraka menika ditutupi oleh syahwat. Sementara wa hujibatil jannatu bil makarih, sementara surga itu ditutupi oleh sesuatu yang kita tidak suka. Kita tidak suka. Nah, terus kalau yo neraka menika pada saat wonten donya nggih eneke nggih seneng-seneng. Urip seneng-seneng ngumbar hawa nafsu. Tetapi kalau surga, kita ingin mendapatkan surga, maka ya kita melakukan sesuatu yang memang kita kurang sukai. Nggak ibadah, sholat 5 waktu kan sebenarnya kan nggih mboten suka kita. Secara nafsu kan nggih mboten. Puasa menahan lapar nggih sajane nggih mboten seneng wong kita di rumah bisa makan apa saja tetapi kita harus puasa ngibadah maring Gusti Allah. Kita sholat malam, kita harus bangun malam, harus wudu dingin, ya niku nggih berat menurut hawa nafsu kita. Tetapi itu juga karena ingin mendapatkan surga, maka sesuatu yang tidak kita inginkan secara nafsu maka kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan ungkapan lain bahwa mengalahkan hawa nafsu itu memang dengan segala sesuatu yang tidak kita sukai. Nah begitu. Tetapi sebaliknya, ya kalau menuruti hawa nafsu itu adalah kita akan menuruti apa keinginan nafsu kita. Seneng-seneng isine meng ngoten niku. Nah niki satu satu peringatan iktibar kepada kita bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada saat sisa umur kita menika
kita senantiasa bisa bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bermujahadah menika, berperang rohani menika, secara rohani menika kita dapat mengalahkan dan kita menjadi bagian yang disebut dengan Hizbullah, yaitu partainya Allah. Kita berjalannya di sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan satu pengertian, wawasan kepada kita semua sehingga kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.